Halo guys, kembali dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di modul kali ini kita akan membahas mengenai money management. Apa sih sebenarnya money management itu? Jadi money management ini seperti katanya ya, yaitu adalah manajemen tentang uang. Di sini akan dibahas mengenai bagaimana cara kita melihat uang dan bagaimana cara kita mengelola uang, terutama ketika kita melakukan aktivitas trading atau investing di market cryptocurrency. Jadi istilah money management atau istilahnya orang bilang MM ya, ini sangat berpengaruh dengan MM yang lain, yaitu adalah mind management. Jadi kita tidak akan mungkin bisa berhasil dalam trading atau investing ketika kita tidak memperbaiki cara pandang kita tentang uang. Karena cara pandang kita tentang uang ini akan sangat berpengaruh ke psikologis yang kita miliki. Jadi kalau MM yang pertama ini udah kacau ya, MM yang kedua yaitu adalah mind management ini juga kacau. Karena dari awal fundamental trading, investing itu adalah capital. Dan capital itu adalah uang. Kalau dari awal cara kita melihat uang ini udah berantakan, itu berarti kita tidak akan mungkin bisa menerapkan money management yang baik dan mind management atau pikiran kita ini akan selalu berantakan. Karena riset menunjukkan bahwa yang mempengaruhi ya portfolio performance atau growth dari portofolio yang teman-teman miliki ini bukan dipengaruhi oleh finansial literasi. Ya, jadi buku ya, kemudian seberapa jago ya kamu tarik-tarik garis, baca data on-chain atau berbagai aktivitas lain yang mendukung untuk mengumpulkan data ya, seperti mengkurasi informasi dan lain sebagainya. Itu nggak akan bisa bekerja ketika kalian nggak punya mind management yang baik. Ya, otaknya udah salah, sepinter apapun ya kamu tarik-tarik garis, sebanyak apapun buku yang kamu baca, ini kamu tidak akan pernah bisa berhasil. Karena di sini yang mempengaruhi portfolio performance ini adalah emotional intelligence ya. Jadi kecerdasan kita berpikir, kecerdasan emosi kita melihat suatu keadaan tertentu. Ini yang harus digarisbawahi ya. Jadi portfolio performance itu baru bisa naik ketika emotional intelligence kita itu tinggi ya. Jadi bukan finansial literasi ya. Finansial literasi memang mendukung, tapi saya berani ungkapkan ya 80% ini adalah masalah psikologis. Sementara teknik yang kamu gunakan, metode yang kamu gunakan, ini hanya berpengaruh sampai 20%. Jadi kalau dari awal kamu nggak punya emotional intelligence yang baik, jangan berharap kamu bisa survive di market. Karena setiap hari ya melihat market crypto yang 24/7/365 ya. Dari kamu scrolling PNL-mu setiap 5 menit. Wah ini forever is a long time ya rasanya ya. 5 menit scroll ya selama 24 jam, selama 7 hari, selama 365 ya. Di pesawat, di kapal, di becak ya, HP dibuka terus ya. Mudik dibuka terus, liburan dibuka terus. Nah ini efeknya sama ya. Ketika otakmu rusak melihat PNL, ini ada independence research yang mengungkapkan bahwa kecanduan lihat PNL ya, scroll angkanya naik turun, ini sama aja efeknya ketika kamu lihat kasino. Jadi efeknya sama ya, sama-sama merusak otak. Padahal kan kamu trading, ini kan kamu mencari kebebasan ya. I wanna be free. Tapi kenapa setelah trading saya jadi lihat HP terus ya. Ekspektasi jadi tinggi terus ya. Suka marah-marah ya, suka ngelamun, suka tantrum. Ini tandanya ya, money manajemennya nggak bener ya, sehingga harus di fix dulu. Kalau money manajemennya bener, mind manajemennya itu pasti akan bener. Nah, kita ngomongin dulu ya money management yang benar. Tapi sebelum kita ngomongin gimana caranya manage, kita omongin dasar yang paling penting yaitu uang. Yaitu adalah capital. Kalau ada pertanyaan, bisa nggak trading crypto tanpa modal? Itu sama aja bisa nggak mobil jalan tanpa ban? Nggak bisa. Karena crypto ini seperti pasar modal sifatnya. Jadi you need money yaitu generate more money. Ya. Ini konsepnya sama ya. Seperti ternak uang ya. Ternak uang. Jadi ada uang ya. Kamu masukin kripto, ya uangnya jadi 2. Atau kalau kamu salah, ya uangnya jadi setengah, ya, jadi kecil gini. Di sini kita akan menjelaskan bahwa source of income itu penting. Itulah kenapa kita nggak pernah menyarankan teman-teman untuk keluar dari kripto ya. Portofolio hijau dikit, kayaknya udah cukup ya, nggak kerja nggak ya. Itu misconception. Oke, pertama kita akan bahas ya mengenai income dan juga bantalan income, di mana income ini dibutuhkan ketika teman-teman mau generate more money. Ya, ini adalah income misalkan, ini adalah kolam income ya, bukan kolam ikan. Ya, kalau kolam ikan empang namanya. Jadi di sini
Ini ada 3 jenis income ya. Pertama ini adalah active income. Kedua ini adalah secondary income, dan ketiga ini adalah portfolio income. Nah, active income ini income yang teman-teman dapatkan secara pasti. Ya, emang dunia nggak ada yang pasti, tapi active income yang pasti. Misalkan kamu jadi guru, jadi dosen, ya. Misalkan kamu jadi notaris yang tetap atau pegawai hukum lain yang tetap, ya, yang mana kamu selalu dapat yang namanya gaji ya, atau salary. Ini selalu fix jumlahnya. Nah, kedua, misalkan kamu punya yang namanya secondary income. Ini bisa aja kamu punya laundry, tempat kos ya, coffee shop, yang mana bisa didelegasiin, nggak harus spend your time di sini. Dan yang ketiga ini adalah portfolio income, yang teman-teman dapatkan dari capital gain ketika aset investasi teman-teman meningkat. Nah, ketiga hal ini sangat berpengaruh kepada satu hal yang namanya itu adalah wealth, ya, atau kekayaan yang teman-teman miliki. Jadi active income ini sejatinya bisa teman-teman gunakan untuk kehidupan sehari-hari teman-teman. Ya, secondary income bisa untuk membesarkan bisnisnya teman-teman, atau juga bisa di flow ke portfolio income. Nah, portfolio income ini adalah yang teman-teman masukkan ke dalam kripto ya, ke dalam Bitcoin misalkan. Harapannya ini akan terus mengalami kenaikan dan juga bertumbuh. Nah, di sini teman-teman, ketika portfolio income ini naik, teman-teman jangan lakukan ya yang namanya ini cash out. Kenapa? Karena dalam jangka panjang ketika teman-teman cash out terus, ini nggak bisa yang namanya compounding ya. Compounding itu seperti ini. Ya, keajaiban ke-7. Keajaiban dunia bukan ke-7 ya, ke-8 ya kalau kata Warren Buffett. Dimana di sini ketika teman-teman gulung terus ya profitnya, semakin lama itu akan semakin gede. Tapi kalau di sini misalkan teman-teman udah profit ya 30 juta, saatnya beli iPhone ya. Naik 50 juta, saatnya staycation ya. Naik 50 juta lagi ya, oh ke Thailand asik nih. Ya, teman-teman putus ya kurvanya di sini. Dan teman-teman starting from zero again ya. Itu yang namanya adalah kesalahan ya ketika teman-teman menggulung portofolionya. Tapi kalau teman-teman portofolionya digulung ya, biasanya kan 100 ya. Ini misalkan. Kalau teman-teman membeli koin ya, ini kan biasanya 10. Anggap aja 100 ini naik 1000%. Ya. Berarti naik 10 kali lipat. Berarti jadi 1000. Teman-teman ketika membeli koin bukan hanya 10 lagi tapi 100 dan seterusnya. Inilah efek bola salju ya, atau yang kita sebut sebagai compounding effect. Makin lama makin gede. Itulah kenapa nggak pernah saya sarankan ketika portofolio income-nya ini bertambah besar, terus teman-teman rotasiin ke active income-nya ya. Beli mobil ya. Gedein coffee shop-nya dan lain sebagainya. Take profit. Ya, itu nggak pernah saya sarankan. Kenapa? Karena cycle di kripto ini masih sangat panjang ya. Sekali cycle 4 tahun dan ada cycle-cycle selanjutnya. Jadi nggak ada alasan buat menyerah ya. Jangan menyerah kalau kata The Massive ya. Jadi terus digulung ya, supaya portofolionya ini tambah lama, tambah gede. Bahkan ketika 2 tahun ya, saya trading kripto ya, dari modal 30 jutaan, ini lebih sedikit ini kayaknya. Ini saya nggak pernah yang namanya withdraw ya, cash out ya. Bahkan ketika saya mau cash out itu saya mikirin bisa di cash out beneran gak ya duitnya ya. Karena saya anggap aja ini uang monopoli, uang game. Itulah kenapa mental saya sangat in-check ya. Bukan cek ya, tapi in-check ya. Mental saya itu selalu terjaga. Karena saya gak bisa dan gak pernah mikir ini di luarin duitnya bisa dibuat apain ya. Jadi saya terus gulung. Oh ternyata udah banyak ya. Ternyata bisa beli rumah ya, beli mobil ya. Baru saya mikir ya cara cash outnya seperti apa. Nah ini yang teman-teman harus lakukan juga ya. Jadi jangan masuk kripto udah mikir, wah duitnya ini bisa buat apa ini ya. Kamu desperate. Dan Tuhan membenci orang yang desperate. Ya, saya dari dulu tuh selalu berdoa minta kebahagiaan ya. Tapi gak pernah dikasih ya. Dikasihnya duit terus. Itulah kenapa saya tambah pusing ya. Makin lama tambah pusing, semakin banyak duit. Kata Drake ya, more money more problem ya. Bring me motherfucker problem ya. Itu kata Drake ya. Jadi itulah kenapa teman-teman gak pernah boleh desperate ya. Ketika mau masuk ya, udah tahu gajinya sekian, punya secondary income sekian, dan juga punya portfolio income sekian. Baru di situ ya teman-teman generate lagi more money ya untuk di active income-nya ya. Naiklah jabatan ya. Biasanya jadi manajer, sekarang jadi kepala ya. Lama-lama jadi direktur, kan nambah terus gajinya. Berarti lifestyle-nya juga bisa meningkat. Terus misalkan punya secondary income ya, coffee shop-nya tambah rame ya, buka cabang di berbagai tempat. Ya, terus kemudian portofolionya ya, Bitcoin-nya meningkat terus makin lama. Nah, ini yang dinamakan cara membangun wealth. Dan ini enggak serta-merta terjadi dalam waktu semalam ya. Kalau semalam ya itu bangun candi ya, Candi Prambanan ya, untuk Roro Jonggrang. Itu semalam, itu pun masih semalam. Ya enggak ada yang tik ini ya.
Jadi nggak ada yang instan ya. Semua itu butuh yang namanya proses. Nah, kita bahas sekarang alokasinya ya. Misalkan saya punya 100 juta, terus kemudian mau saya investasikan ke kripto ya. Di sini apa yang harus saya lakukan? Di sini kita bisa membedahnya ya ke dalam 2 skenario, yaitu adalah skenario yang pasif dan juga yang agresif. Apa itu skenario yang pasif ya? Skenario yang pasif ini misalkan teman-teman alokasikan 100% ini di market spot. Apa itu maksudnya? Ya teman-teman bisa mengalami kenaikan ketika harga suatu aset itu naik. Kalau turun rugi ya. Ini ketika teman-teman mau pasif. Tapi kalau teman-teman mau agresif, teman-teman juga bisa split 70-30. Jadi 70 di market spot, 30-nya di market derivatif. Apa itu market derivatif? Itu adalah market di mana teman-teman bisa berdagang posisi 2 arah ya, posisi naik atau turun. Ketika teman-teman berdagang posisi turun atau sell short, ini ketika harga suatu aset turun, ini teman-teman bisa memperoleh keuntungan. Nah, dulu derivatif ini fungsinya adalah untuk hedge ya, tapi sekarang dijadikan suatu alat untuk spekulasi. Nah, 30% di derivatif ini pun memiliki risiko yang sangat tinggi karena 70%-nya di spot juga, ini juga risikonya tinggi ya. Di kripto ini risikonya itu ada 2. 1 risiko yang tinggi, 2 risiko yang sangat tinggi. Itulah kenapa teman-teman di sini harus memahami. Semua di kripto itu nggak ada yang nggak ada risikonya. Selalu ada risikonya ya. Hidup pun juga penuh risiko. Misalkan saya beli kopi ya, kopinya ketumpahan di baju saya, akhirnya saya harus pulang ya, nggak jadi kerja, itu pun juga risiko. Atau saya jalan ya tiba-tiba ketabrak motor ya, itu juga risiko. Ya nggak ada yang tidak ada risiko ya. Ya mungkin mati ya, tapi mati pun juga dimintai pertanggungjawabannya. Jadi nggak ada yang bebas ya, di dunia ini nggak ada yang bebas. Itu yang harus kamu pahami. Nggak ada yang bebas, nggak ada yang selalu enak. Kalau ada enak dikit itu bonus ya. Jangan mencari justifikasi bahwa oh saya harus selalu menang di kripto, saya harus selalu berhasil. Nggak ada yang selalu berhasil ya. Yang pasti itu mati. Itu harus teman-teman pahami. Nah di sini ketika teman-teman pasif ya, kecenderungannya ini adalah risk averse ya, orangnya mau menjauhi risiko. Ya ini boleh 100% spot. Itu pun asetnya harus teman-teman pikir ke aset-aset yang relatif ya, risikonya rendah. Itulah kenapa kalau mau pasif, saya risk averse ya. Saya ini masuknya Bitcoin dan juga Ethereum. Kenapa? Karena Bitcoin itu adalah aset yang utama di market dan Ethereum itu adalah aset secondary, tempat di mana berbagai altcoins dibangun. Jadi sama aja beli Ethereum itu membeli indeksnya dari altcoin. Itulah kenapa di sini sangat disarankan kalau pasif ya 100% aja teman-teman di spot Bitcoin Ethereum. Tapi kalau teman-teman di sini agresif ya, saya ini adalah lelaki sejati ya. Saya sering jatuh ketika kecil ya. Saya ini suka menanggung risiko ya. Saya ini tulang punggung keluarga ya. Ini apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan cara yang sangat agresif ya. 70% di spot, 30%-nya ini di derivatif. Misalkan di sini gimana background check-nya? Kalau 70% di spot, kalau mau agresif, teman-teman bisa trading yang namanya altcoin ya. Alternatifnya dari Bitcoin dan juga Ethereum. Ada banyak sekali ya altcoin di luar sana ya. Tapi nggak semuanya bagus ya. Sama seperti memilih jodoh ya. Banyak wanita di luar sana ya. Tapi yang bagus mungkin 1 atau 2 ya. Cuman ini 1 ya, ini 2. Kalau kamu pas milih yang salah, ya apes ya. Ini seperti memilih altcoin ya. Jadi itulah kenapa teman-teman harus pahami, harus ada skill set khusus ya. Ketika kamu mau meriset sesuatu. Kalau kamu nggak bener ya risetnya, ya kamu apes ya. Salah memilih. Itulah kenapa ya. Penting sekali yang namanya diversifikasi. Karena kita nggak tahu bisa milih yang busuk telurnya ya. Jadi bukan jodoh ya ini. Kalau jodoh 1. Kalau yang lain boleh diversifikasi. Investasi harus diversifikasi ya. Ketika teman-teman di sini beli altcoin ya. Ini dari modal 100 juta misalkan. 70%-nya ini mau teman-teman masukkan ke market spot. Berarti teman-teman untuk di spot ini kurang lebih uangnya adalah 70 juta. Nah dari 70 juta ini jangan dibelikan 1 altcoin, ya kan? Habis lihat margin call, wah saya punya 70 juta nih ya, super agresif. Saya ini pemberani nih, langsung ya, harta tahta manta, semua dibelikan manta. Ya, mantap gitu ya. Langsung dibelikan, dihantam semua di manta ya. Turun 5% mulai deg-degan ya. Turun 15% mulai pucet ya. Turun 20% udah mulai linglung ya. Turun 30%
ngarang-ngarang cerita sedih ya, turun 50% langsung hate comment di TikToknya Aceh. Nah ini yang terjadi ketika kamu nggak bisa menerapkan portofolio sizing yang benar. Ya, dari uang 70 juta, ini maksimal kalian masuk ke dalam satu aset, ini adalah 10% dari modal yang kamu miliki. Ya, jadi analoginya seperti ini. Ini ada 10 slot ya di sini. Ya, di mana masing-masing slot ini isinya adalah 7 juta. Yang mana alokasi untuk membeli manta misalkan ini hanya satu ya alokasinya dari 10 slot yang kamu punya. Sementara di sini teman-teman pun juga harus split ya, masuknya ini harus di split. Apa artinya? Kalau misalkan mau masuk 7 juta, ini nggak perlu dihantam sekali masuk. Misalkan marketnya lagi bergerak seperti ini ya, atau seperti ini. Nah ini teman-teman bisa average buy-nya ya. Di sini mungkin beli 1 juta ya, beli lagi 1 juta. Di sini lagi beli 2 juta. Di sini beli 3 juta misalkan. Nah ini ketika teman-teman split entry-nya, harga rata-rata teman-teman masuk ini di sini. Ya, ini average price-nya ini di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini all in ya, harta tahta mantap di sini langsung masuk semuanya 70 juta ya di sini. Ini ketika market ada berita perang kayak kemarin, ketika mendadak ya ada hal yang tidak mengenakan ya di market. Ini apa yang terjadi ya, teman-teman portofolio ini akan mengalami penurunan ya atau drawdown. Di mana di sini ketika semuanya dimantah ya 70 juta ini dimantah ya, harta tahta mantap, tiba-tiba mantapnya ini drop 30%. Apa yang terjadi? Kamu langsung minus 21 juta. Ya. Anggap aja hampir ya, ini 21 juta ini hampir 3 slotnya ini udah langsung hilang ya. Padahal kamu bisa diversifikasi di sini. Ya. Masih banyak telurnya yang bisa dibagi ke berbagai tempat yang berbeda. Itulah kenapa maksimal untuk satu koin itu adalah 10% dari alokasi, dan dari 10% ini nih teman-teman split juga ya. 25% misalkan per entry, 25% per entry, 25% per entry, 25% per entry. Dan golden rules ini adalah 30% dari uang yang kalian miliki ini harus stay liquid. Apa artinya? Artinya selalu ada penurunan. Selalu ada downtrend, selalu ada event yang tidak kalian harapkan terjadi. Itulah kenapa di sini teman-teman harus 30% ini liquid. Berarti 30% dari 70 juta berapa? Kurang lebih 21 juta. Jadi 21 juta ya. Kalau misalkan di sini udah dibelikan koin A, B, C, D, E, F, ini G, ini 30%-nya ini harus stay liquid. Kenapa? Kalau misalkan ada dip di market, ini kamu masih bisa beli ya. Dan ketika kamu bisa beli, ini pun bisa kamu gunakan untuk tujuan jangka pendek ya. Misalkan di sini beli ya, terus dia di sini bounce, ya ini kamu jual ketika dia naik 2 kali lipat ya. Untuk kemudian kamu lindungi ya portofolio kamu yang di sini mungkin lagi floating. Itulah kenapa di sini selalu penuh dengan ketidakpastian ya. Yang pasti itu cuma mati. Ya, jadi di sini harus teman-teman pahami cara mengalokasikan portofolio itu dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya masalah di market derivatif. Nah, market derivatif ini memiliki manajemen yang berbeda. Karena teman-teman bisa memperoleh keuntungan ketika harga naik dengan long. Tapi teman-teman juga bisa memperoleh keuntungan juga ketika harga ini turun dengan melakukan short. Nah, derivatif ini jauh lebih sulit. Kenapa? Karena biasnya ada 2 ya. Sebelumnya kan, biasanya cuma naik. Kamu nggak akan mungkin salah posisi. Ketika marketnya naik, saya bilang naik ya. Kamu grow ya portofolionya. Tapi kalau misalkan, hari ini long apa short ya? Marketnya naik dulu ya, panik ke stop loss shortnya ya. Terus habis itu, ini kayaknya waktu long nih ya. Habis itu ditarik dulu turun, apa short ya saya? Itu kebingungan ini ya, paradox of choice ini yang menyebabkan kamu gak akan pernah bisa fokus grow your portfolio. Itulah kenapa fokus, yaitu kuncinya nomor 1. Dan itulah kenapa derivatif market ini bukan buat pemula ya. Mental kroco ya, jangan main kripto ya. Main gundu ya, lebih baik main gundu. Jadi di sini harus teman-teman pahami, ketika di market derivatif ini ada sesuatu yang namanya itu adalah risk per trade. Apa itu risk per trade atau RPT? Ya, bukan RBT. RBT itu ringback tone. Nah, ini RPT, risk per trade. Ini adalah jumlah yang kalian risikokan ketika kalian salah. Manusia itu tempatnya salah ya. Saya ingatkan, bot trading terbaik di dunia itu 40% akurasinya. Jadi kalau kamu bisa lebih baik dari itu 50-60%, kamu udah ngalahin bot trading yang performanya ini sangat baik. Jadi risk per trade ini adalah jumlah yang kalian risikokan. Idealnya risk per trade itu adalah 1% dari total portofolio. Misalkan saya punya 10 juta ya, saya mau main future 10 juta.
1% dari 10 juta ini berapa? Ini adalah 100.000 ya. Dan kalau kamu tarik ya, kamu tokenisasi 100 juta ini ke dalam jumlah yang lebih kecil. Ini ada 100 teman-teman. Nah ini seperti ini ya contohnya ya. Ini masih 20 ya. Ada 30. Ada 40 dan seterusnya. Dari risk per trade yang hanya 1%, ini kamu hanya merisikokan ya 1 telur ikan di sini. Itulah mengapa di sini kamu punya 100 kesempatan untuk salah. Ya, masa dari 100 kesempatan itu nggak ada yang benar sama sekali. Bahkan sorry ya, monyet pun kalau cuman ngeklik 2 tombol ya, merah atau hijau, itu dia ada probabilitas loh ya menang di satu telurnya ini. Itulah kenapa sangat penting risk per trade, lindungi ya dirimu, sayangi mental healthmu, sayangi keluargamu. Jangan all in ya, habis itu salah langsung pamer cerita sedih. Karena hidup ini menyedihkan, saya tahu hidup ini menyedihkan, tapi kita nggak boleh pamer-pamer terus cerita sedih ya. Berarti ada konsep yang salah. Di risk per trade, ini teman-teman memahami bahwa teman-teman punya kesempatan 100 kali salah ya. Bayangkan kamu 100 kali salah dimaafkan. Ini analoginya misalkan kamu punya 100 nyawa ya. Kucing ini misalkan ketabrak 100 kali tapi masih hidup. Tapi kalau ketabrak ke 101 gimana bang ya? Ya mati ya. Tapi di sini teman-teman harus pahami ya. Dari 100 nyawa ini nggak mungkin ya kamu nggak bisa recover salah satu di sini. Itulah mengapa sangat penting ketika di future ini teman-teman harus menerapkan 2 hal. Ya, satu ini adalah nggak pernah average down. Apa ini average down? Ini ketika teman-teman buat ya ini trading plan ya. Ini adalah entry, sini exit, di sini invalidasinya. Ketika teman-teman masuk di sini ya. Ketika harga turun, terstop loss udah. Jangan tiba-tiba di sini wah ini masih bisa bouncing nih ya sepertinya di sini. Apa saya matiin ya stop lossnya? Ya turun lagi. Wah turun lagi nih. Saya kayaknya juga entry lagi nih di sini ya. Telur ikannya di sini diambil lagi ke sini. Ini pasti habis ini bounce di sini. Masih turun lagi ya. 1 telur ikan lagi dikorbankan. Turun lagi ya. Akhirnya 5 sampai 10 telur ikannya dikorbankan dan ternyata marketnya crash. Apa yang terjadi? Ya ini kukut ya. Dagangan telur ikannya ini kukut, hilang semuanya. Ternyata waduh tinggal 70% nih. Padahal ketika 70% teman-teman mau mengembalikan lagi ini lebih sulit. Akhirnya revenge trading lagi yang dirisikokan. Wah tadi saya udah ke stop loss nih 30% modal saya hilang. Next trade ini saya pasti bener saya langsung risikoan 50%. Ini kalau misalkan saya berhasil ya ini saya langsung balik modal. Apa yang terjadi setelah merisikokan 50%? Mau nge-short misalkan, ini nge-short ini ya. Saya trader TikTok, short. Ternyata malah marketnya reverse ya, kamu kehilangan semuanya. Ya you lost everything. Itulah kenapa di market derivatif ini sangat sulit karena ada 2 bias ya. Ada 2 bias ya. Inilah kenapa di sini harus teman-teman pahami, selalu pakai fixed entry. Jadi nggak ada yang namanya average down. Kedua, jangan hedge ya. No hedging. Hedging itu apa? Misalkan di sini teman-teman pasang posisi long ya. Saya long di sini. Ternyata masih ditarik turun ya. Posisi longnya ini nggak di close, oke? Tapi di sini ya udahlah saya di sini short juga ya. Ternyata di sini udah open short ya. Malah marketnya naik ya. Ini negatif, ini juga negatif. Terus ternyata dia masih turun, masih copi-copi di sini. Yang long ini udah negatif, short ini udah negatif ya. Keringatnya udah segede jagung ya, udah kayak wah, apa yang harus saya lakukan ya? Apakah pinjol? Ya, jangan seperti itu ya. Itulah kenapa never average down. 2 ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan psikologis teman-teman dan keberhasilan jangka panjang ketika teman-teman trading. Money management is everything. Itulah kenapa risk per trade ini sangat penting dan teman-teman jangan pernah hedging, jangan average down. Dan di sini kalau risk to rewardnya 3:1, kamu merisikokan 1, kamu mendapatkan 3, ini kamu nggak perlu menang semuanya. Misalkan kamu 5 kali trading, ya di sini menang, di sini kalah, di sini menang lagi, di sini menang lagi, ya. Terus habis itu terakhir kalah. Kalau kayak gini, ya skenarionya, ini sekali menang kamu dapat 3, oke? Dan sekali kalah misalkan kamu kalah 1. Ini kalau di total, ya ini 9 dikurangi 2. Kamu masih plus 7. Inilah pentingnya risk to reward ya. Bahkan skenario mungkin dibalik ya. Kamu kalahnya lebih banyak. Misalkan di sini kalah beruntun. Terus baru menang 2 kali. Nah ketika kalah min 1, terus kemudian di sini plus 3, ya ini plus 3 sama dengan 6 ya. Dikurangi 3 sama dengan masih plus 3. Bahkan ketika kamu banyak salah, kamu akan dimaafkan. Market ini adalah wanita yang sabar. Banyak kesalahan tapi terus dimaafkan. Ya, itulah pentingnya menggunakan risk to reward yang baik. Gak ada yang istilahnya menang 100%. Ya, saya selalu benar. Saya selalu ini ya. Itu gak ada. Itu hanya ada di dunia fantasi. Jadi market bekerja seperti ini.
Kalau di sini kamu ngatur money manajemennya udah bener, ini otomatis pikiranmu akan sehat ya. Kamu nggak tantrum, kamu nggak marah-marah, kamu nggak penuh dengan cerita sedih, kamu nggak penuh dengan drama ya. Itulah kenapa money management is everything dan sangat menentukan keberhasilan trading teman-teman. Selanjutnya akan kita bahas mengenai mind management atau manajemen psikologis. Saya Khalid Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.